Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Nurhalisah, mahasiswa Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita isi dulu presensi di Google Classroom. Adik-adik, pada tahu nggak hari ini kita mau belajar apa nih? Ada yang tahu? Ya, sistem pencernaan. Jadi, kakak akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, terus organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini akan kakak bacakan. 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan sistem pencernaan manusia dengan tingkat kebenaran 75%. Tujuan yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan organ-organ sistem pencernaan dengan tingkat kebenaran 75%. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu mencerna makanan untuk menghasilkan energi ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana proses dan organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan tersebut? Mari kita lihat video berikut. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Setelah menyimak video yang ditampilkan tadi, adik-adik bisa menyebutkan apa aja nih organ-organ yang berada di sistem pencernaan. Mulut, ya benar. Kerongkongan, ya benar. Lambung, ya benar. Usus kecil, ya. Terus usus besar, ya. Terus rektum, ya, dan terakhir organ sistem pencernaan yang terakhir yaitu anus. Nah, sistem pencernaan ini ada 2, yaitu sistem pencernaan mekanisme dan sistem pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanik dibantu oleh gigi, sedangkan sistem secara kimiawi dibantu oleh enzim. Organ sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan tempat pertama terjadi proses sistem pencernaan.
baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, secara mekanik itu dibantu oleh gigi, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur atau saliva sebelum lidah dan otot lain mendorong makanan ke dalam paring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Organ yang kedua dalam sistem pencernaan yaitu kerongkongan. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Dan pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Organ yang ketiga dari sistem pencernaan yaitu lambung. Lambung memiliki fungsi sebagai menyimpan makanan dan cairan yang tertelan untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi dan perlahan-lahan mengosongkan usus kecil. Organ yang keempat dari sistem pencernaan yaitu usus halus. Usus halus memiliki dua fungsi, yaitu proses pencernaan selesai di usus halus oleh enzim dan zat lain yang dibuat oleh sel usus, pankreas, dan hati. Kelenjar di dinding usus mengeluarkan enzim yang mencegah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Organ sistem pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar memiliki fungsi yaitu membuang air dan garam dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di usus besar membantu mencegah bahan yang tidak dicerna. Sisa diisi usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana fesis disimpan sampai meninggalkan tubuh melalui anus. Organ sistem pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus ini adalah saluran yang terakhir dalam pencernaan yang merupakan bagian yang menggelembungkan disebut rektum. Terus rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan fesis di dalam tubuh. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu sistem pencernaan adalah sistem yang membantu mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus kecil, rektum, dan anus. Nah, setelah penjelasan yang kakak jelaskan tadi, ada pertanyaan untuk dikerjakan di rumah. Ada dua saja soalnya, yaitu satu, apa pengertian sistem pencernaan, dan dua, sebutkan organ-organ yang ada di sistem pencernaan. Itu saja, nanti dijawab di Google Classroom, dan jika ada pertanyaan pun diajukan di Google Classroom. Itu saja yang kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf.
Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.